Sejarah Kerajaan Bali kuno. Keberadaan Bali sekarang ini tentunya tidak lepas dengan sejarah panjang masa lalu yang menyangkut keberadaan Kerajaan Bali kuno di Pulau Bali. Pada masa pemerintahan Kerajaan Bali kuno tersebut, raja-raja silih berganti memegang tapuk pemerintahan. Apakah itu karena keturunan ataupun saudara termasuk juga dari dinasti yang berbeda. Tercatat dalam sejarah Bali kuno dinasti Warmadewa yang memerintah Kerajaan Bali kuno pertama, berdasarkan prasasti Belanjong yang ditemukan di Banjar Belanjong, Desa Sanurkau, Denpasar Selatan, Bali yang berangkat tahun 913 M atau 835 Isaka. Prasasti Belanjong tersebut merupakan prasasti tertulis tertua yang terdapat sejarah tentang raja-raja kuno di Pulau Bali. Tulisan dalam prasasti Belanjong ini dengan huruf Pranagari dalam bahasa Bali kuno dan huruf Kawi menggunakan bahasa Sanskerta. Bentuk prasasti tersebut berupa pilar batu dengan tinggi 177 cm dan diameter 62 cm. Peninggalan sejarah Bali tempo dulu ini juga meliputi sejumlah arca kuno dan tempat pemujaan. Dalam prasasti disebutkan kata Walidwipa sebutan untuk Pulau Bali, dikeluarkan oleh Raja Bali bernama Sri Kesari Warmadewa, sebagai tanda kemenangan mengalahkan musuh-musuhnya. Bukti sejarah Bali kuno lainnya ditemukannya juga beberapa kep kecil berukuran 2,5 cm dari tanah liat. Prasasti ini ditemukan di daerah Pejeng. Prasasti berupa kep kecil di Pejeng ini berangkat tahun 882 dan merupakan prasasti tertua di Bali. Prasasti ini tidak menyebutkan tentang keberadaan Kerajaan Bali pada abad tersebut, tetapi memberikan perintah untuk membuat pesanggerahan dan pertapaan di Bukit Kintamani. Sejarah Raja saat Kerajaan Bali kuno. Sejarah Kerajaan Bali kuno termasuk keberadaan dinasti Warmadewa yang memerintah pertama, serta sejumlah prasasti ditemukan di sejumlah tempat yang berkaitan dengan raja atau penguasa di Bali. Berikut informasinya. 1. Sri Kesari Warmadewa. Yang tercatat dalam sejarah Bali kuno, Raja Sri Kesari Warmadewa adalah raja pertama yang memerintah di Bali. Raja ini juga sebagai pendiri dari dinasti Warmadewa. Nama Warmadewa memastikan kalau raja berasal dari keturunan Sailendra dari Sriwijaya Palembang. Dalam kitab kuno Raja Purana, disebutkan kalau Raja Bali yang bernama Sriwira dalam Kesari mendirikan istana Singhatwala di kawasan Pura Besaki. Sang raja sangat tekun melakukan pemujaan terhadap dewa yang berstana di Gunung Agung. Tempat pemujaannya sekarang dinamakan Merajan Selonding. Sri Kesari Warmadewa tidak lama memerintah, hanya sekitar 2 tahun dan kemudian digantikan oleh Ugrasena. 2. Sri Ugrasena. Raja Bali kuno ini memerintah dari tahun 915 sampai 942 M. Pusat pemerintahnya di Singhamandawa, daerah sekitar Batur. Beliau seorang raja yang bijaksana. Secara spiritual Bali berkembang pesat, sehingga mulai mendapatkan perhatian oleh kaum pedagang dan kerajaan lain. Walaupun tidak menyematkan gelar Warmadewa, tapi dipastikan sang raja dari dinasti Warmadewa. Sri Ugrasena terkenal bijaksana dan berwibawa sehingga menjadikan Pulau Bali aman dan tenteram. Pada saat zaman pemerintahan Bali kuno tersebut para pendeta Siwa Buddha, Hindu, Ersi para empu datang dari Pulau Jawa dan juga India semua hidup rukun. Sejumlah prasasti juga menyebutkan keberadaan Raja Sri Ugrasena seperti Prasasti Sembiran Ai, Prasasti Pengotan Ai, Prasasti Goblek Pura Batur A dan lainnya. Prasasti-prasasti tersebut tertulis dalam bahasa Bali kuno. 3. Sri Tabanendra Warmadewa. Pemerintahan Kerajaan Bali kuno berlanjut ke Raja Sri Tabanendra Warmadewa. Sang raja masih merupakan keturunan dinasti Warmadewa. Beliau sendiri putra dari Raja Sri Ugrasena. Setelah Sri Ugrasena meninggal maka digantikan oleh putra beliau Sri Tabanendra Warmadewa dan bertahta di Kerajaan Singhamandawa. Beliau mempersunting istri dari anak seorang empu, bernama Sri Subhadri Darmadewi anak dari Empu Sendok yang berasal dari Jawa Timur. Dalam prasasti berbahasa Bali kuno di Manikliu di Kintamani,
disebutkan kalau ada raja putri, ini menandakan sang permaisuri yakni Sri Subhadri Darmadewi ikut memerintah dalam kerajaan Bali kuno, yang memerintah dari tahun 943 sampai 961 Masehi. 4. Jaya Singha Warmadewa. Pengganti berikutnya adalah Jaya Singha Warmadewa. Beliau adalah putra raja suami istri Sri Tabanendra Warmadewa dan Sri Subhadri Darmadewi. Raja Bali kuno ini juga tercatat membangun sebuah pemandian dengan sumber mata air alami di desa Manukaya, Tampak Siring. Pemandian tersebut disebut Tirta Empul, yang sekarang menjadi destinasi wisata populer di wilayah Tampak Siring Gianyar. Raja Bali kuno ini memerintah mulai tahun 968 Masehi 975 Masehi. 5. Sri Janusandu Warmadewa. Setelah Jaya Singha Warmadewa meninggal, maka pemerintahan kerajaan Bali kuno berikutnya digantikan oleh putranya, yakni Sri Janusandu Warmadewa, permaisuri raja berasal dari Jawa Timur yang diberi gelar Sri Wijaya Mahadewi. Banyak perbaikan pembangunan yang dilakukan pada zaman pemerintahan Sri Wijaya Mahadewi, diantaranya pembangunan pura. Kerajaan Bali kuno saat tersebut juga banyak mendapatkan bantuan dari kerajaan Jawa Timur, sehingga penduduk Pulau Bali terasa lebih makmur. Kerajaan Bali kuno di bawah pemerintahan Sri Wijaya Mahadewi berlangsung dari tahun 975 sampai 988 Masehi. 6. Udayana Warmadewa dan Gunapriya Darmapatni. Kerajaan Bali kuno berikutnya diperintah oleh raja suami istri, yakni Raja Udayana Warmadewa bersama permaisurinya Gunapriya Darmapatni, 988-1011 M. Permaisurinya berasal dari Jawa Timur, anak raja seorang putri dari Sri Makuta Wangsa Wardana dan bernama Mahendradatta. Setelah dinobatkan sebagai raja suami istri, sang pangeran bergelar Darmodayana Warmadewa dan permaisurinya diberi gelar Gunapriya Darmapatni. Raja Bali kuno ini memerintah dari tahun 988-1011 Masehi. Namun yang cukup menarik, dalam sejumlah prasasti yang ditemukan di Bali menyebutkan nama permaisuri disebutkan terlebih dahulu. Pengaruh besar dari Jawa ini juga membawa pengaruh pada kebudayaan. Semenjak itu pembuatan prasasti digunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Raja Udayana memiliki 3 orang putra, diantaranya Airlangga, Marakata, dan anak bungsu. Airlangga sendiri tidak pernah memerintah kerajaan di Bali, karena hijrah ke Jawa Timur dan menjadi menanti Dharmawangsa. 7. Marakata. Setelah Raja Udayana mangkat, upacara besar pun dilakukan untuk penghormatan kepada sang raja yang sudah berjasa besar, penghormatan oleh seluruh lapisan masyarakat Bali. Para pemuka agama, pembesar kerajaan, pemuka masyarakat juga hadir untuk penghormatan tersebut, termasuk juga Empu Berada yang merupakan utusan dari Airlangga. Dan pemerintahan kerajaan Bali kuno dilanjutkan oleh putra beliau yakni Marakata dan diberi gelar Darmawangsawardana Marakata Pangkajastana Utungadewa. Raja Bali kuno ini memerintah dari tahun-tahun 1011 sampai tahun 1022 M. 8. Anak bungsu. Perjalanan sejarah kerajaan Bali kuno berlanjut ke raja berikutnya yakni anak bungsu yang merupakan adik dari Marakata dan Airlangga. Pada zaman pemerintahan kerajaan Bali kuno, raja anak bungsu tercatat paling banyak meninggalkan prasasti di Bali, diantaranya prasasti yang tersimpan di Desa Trunyan Bangli, prasasti di Bebetin Buleleng, prasasti di Sembiran Buleleng, Sawan Belanti, prasasti Serai, Pengotan, Manikliu Bangli, prasasti Klungkung dan banyak lagi lainnya, sebagian besar menggunakan bahasa Bali kuno. Peninggalan sejarah Bali kuno tempo dulu juga berbentuk arca, salah satunya komplek Candi Gunung Kawi yang sekarang menjadi destinasi wisata di Bali. Sang raja pada masa pemerintahannya selama 28 tahun 1049 sampai tahun 1077, berhasil membawa kesejahteraan masyarakat dan agama Hindu dan Buddha bisa hidup berdampingan. Raja anak bungsu dianggap rakyatnya sebagai dewa kebaikan. Anak bungsu sendiri tidak memiliki putra, permaisurinya dikenal dengan Batari Mandul.
9. Sri Suradipa. Setelah masa kejayaan kerajaan Bali kuno di bawah pemerintahan Raja Anakwoongso, tercatat dalam sejumlah prasasti di Bali yang sudah berbahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Adanya seorang ratu yang bertahta di kerajaan Bali, sekitar tahun-tahun 1078 sampai tahun 1114 Masehi yang menggantikan Raja Anakwoongso. Pada tahun berikutnya ada juga prasasti yang sekarang tersimpan di Goblek Buleleng yang berangkat tahun 1115 Masehi bernama Sri Suradipa, yang merupakan keturunan dinasti Warmedewa. Beliau putra dari Sri Sakalendu. 10. Sri Jayapangus. Pemerintahan kerajaan Bali kuno berikutnya setelah Sri Suradipa, berturut-turut diperintah oleh Raja Sri Jaya Sakti, Sri Jaya Kasunu dan Sri Jayapangus. Dilihat dari nama-nama raja yang memerintah pada masa Bali kuno tersebut, sudah terjadi percampuran dinasti atau wangsa yakni dari dinasti Warmadewa dengan dinasti Maharaja Jaya Sakti. Dalam sejumlah prasasti di Bali diketahui kalau Sri Jaya Sakti memerintah Bali kuno dari tahun-tahun 1133 sampai tahun 1150. Kerajaan Bali kuno berikutnya dipegang oleh Sri Jaya Kasunu pada saat pemerintahannya diperkenalkan adanya perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Selanjutnya Raja Sri Jayapangus yang mengundang Sabta Pandita untuk memimpin upacara Eka Dasarudra di Pura Besaki. Dalam sebuah prasasti Sri Jayapangus disebutkan berstana di Bejeng. Kerajaan Bali kuno di bawah pemerintahan Raja Sri Jayapangus dari tahun-tahun 1177 sampai tahun 1199 Masehi. Setelah wangsa atau dinasti Jaya Sakti memerintah kerajaan Bali kuno, datang kerajaan Singasari yang menaklukkan kerajaan Bali pada tahun 1284 Masehi. Kemudian datang lagi kerajaan Majapahit menaklukkan Bali di tahun 1343 Masehi, dan raja-raja selanjutnya yang memerintah kerajaan di Bali diantaranya Sri Aji Kresna Kepakisan, Dalem Samprangan, Dalem Ketut, Dalem Waturenggong, Dalem Bekung, Dalem Sagening, Dalem Dimade, Dewa Pacekan, Dewa Cawu dan Anglura Agung Maruti. Demikian sedikit ulasan tentang sejarah kerajaan Bali kuno dari zaman tempo dulu. Sejumlah peninggalan sejarah baik itu berupa bangunan, arca kuno, prasasti dan lontar-lontar Bali kuno yang bisa Anda temukan di sejumlah tempat di Pulau Bali. Sejumlah bangunan sejarah Bali kuno, sekarang ini menjadi destinasi wisata dan tujuan tur populer di Bali.